Rencana Tindak Darurat Bendungan Bintang Bano. Rencana Tindak Darurat Bendungan Bintang Bano disusun guna memenuhi Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang bendungan, yang pada pasal 2 berbunyi pembangunan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya harus dilaksanakan berdasarkan pada konsepsi keamanan bendungan. Maka, Rencana Tindak Darurat Bendungan merupakan implementasi dari pilar ketiga konsepsi keamanan bendungan. Penyusunan Rencana Tindak Darurat Bendungan Bintang Bano dimaksudkan untuk digunakan sebagai panduan bagi pengelola atau pemilik bendungan dan pemerintah daerah atau satuan pelaksana penanggulangan bencana terkait dalam melakukan tanggapan yang diperlukan pada saat terjadi keadaan darurat pada bendungan. Dan juga untuk meminimalkan dampak bencana banjir berupa korban jiwa, infrastruktur, maupun kerugian harta benda akibat dari debit air waduk yang melebihi kapasitas atau daya tampung alur sungai di hilir bendungan maupun sebagai akibat dari runtuhnya bendungan. Tujuan penyusunan Rencana Tindak Darurat Bendungan Bintang Bano adalah: pertama, memberi petunjuk untuk mengenali potensi bahaya yang mengancam keamanan. Kedua, mempercepat responnya efektif untuk mencegah terjadinya keruntuhan bendungan. Ketiga, mencegah atau memperkecil jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda serta kerusakan lingkungan akibat terjadinya keruntuhan bendungan. Bendungan Bintang Bano terletak di Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bendungan Bintang Bano merupakan tipe bendungan rockfill dengan inti tegak material lempung yang memiliki elevasi puncak sebesar plus 120 meter dan elevasi dasar sungai plus 56 meter. Panjang puncak Bendungan Bintang Bano adalah 471,4 meter dengan lebar puncak 12 meter. Tinggi bendungan dari dasar galian pondasi adalah 72 meter, dengan kemiringan di hulu adalah 1:2,2 dan di hilir 1:1,8. Bendungan Bintang Bano memiliki volume tampungan efektif sebesar 69 juta meter kubik dan tampungan mati sebesar 11,21 juta meter kubik. Elevasi muka air normal sebesar plus 115,5 meter. Elevasi muka air banjir plus 118,25 meter, dan elevasi muka air minimum plus 84,1 meter. Bendungan ini dibangun untuk memberikan suplai air bersih kepada masyarakat di sekitar bendungan sebesar 555 liter per detik, memberikan suplai air irigasi untuk 6.695 hektar sawah di sekitar bendungan, sebagai pengendali banjir, dan juga pembangkit listrik tenaga air sebesar 2 kali 4,4 MW. Bendungan Bintang Bano memiliki spillway dengan 2 pintu spillway tipe radial, 7 buah pintu stop lock spillway, dan 1 buah side spillway tipe Ogi Crest. Bendungan ini tentunya sudah dilengkapi dengan kantor operasi pemeliharaan bendungan. Seperti proyek konstruksi lainnya, ada banyak faktor di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan terjadinya sebuah bencana, atau dalam hal ini terjadi keruntuhan bendungan. Keruntuhan bendungan dapat disebabkan oleh hujan deras, gempa bumi, dan sabotase. Ada 2 jenis keruntuhan bendungan, yaitu keruntuhan overtopping dan keruntuhan piping. Akan tetapi, dalam bendungan ini hanya keruntuhan piping yang dimungkinkan terjadi. Rencana Tindak Darurat atau RTD sangat dibutuhkan sebagai panduan bagi pengelola bendungan saat terjadi kondisi darurat bendungan. Dalam dokumen RTD memuat langkah-langkah pengamanan bendungan dan pengamanan masyarakat di hilir bendungan. Secara umum, kondisi darurat bendungan terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu pertama, status abnormal, kedua, status waspada, ketiga, status siaga, dan keempat, status awas. Tahapan pertama adalah status abnormal. Status abnormal adalah kondisi saat terdeteksi adanya tanda-tanda atau gejala yang mencurigakan, di luar yang terjadi sehari-hari atau biasanya, dan berpotensi membahayakan bendungan.
Tetapi keadaan ini tidak perlu diumumkan di luar pengelola bendungan. Salah satu tanda yang terjadi adalah terjadi kenaikan muka air waduk mulai elevasi plus 115 meter sampai plus 115,9 meter. Pada kondisi ini, petugas UP Bendungan melaporkan temuannya kepada Sekretariat UPB. Laporan temuan akan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi masalah yang hasilnya wajib dilaporkan kepada Kepala UPB dan diteruskan kepada Kepala BWS Nusa Tenggara I dan KASI O dan P. Apabila kondisi bendungan menunjukkan tanda-tanda kerusakan, maka status dinaikkan menjadi waspada. Status waspada diumumkan jika terjadi adanya tanda-tanda kerusakan yang signifikan, bila terus berkembang dapat menjadi ancaman keamanan bendungan, tetapi kondisi masih terkendali. Salah satu tanda yang terjadi adalah terjadinya kenaikan muka air waduk mulai elevasi plus 115,9 meter sampai 118 meter. Pada status waspada, petugas UP Bendungan melaporkan temuannya kepada Sekretariat UPB untuk kemudian dilakukan identifikasi. Dari hasil identifikasi, dilakukan perbaikan bila diperlukan agar situasi tidak semakin parah. Saat status waspada, pengamatan dilakukan setiap 15 menit sekali. Hasil identifikasi dibuat laporan yang kemudian diteruskan kepada Kepala BWS Nusa Tenggara I, KASI OP Kepala Subunit UPB Sumbawa Barat dan Sumbawa untuk kemudian diumumkan kepada Bupati Sumbawa Barat. Laporan juga diteruskan kepada Direktur Jenderal SDA, Direktur Bina OP, dan Kepala Balai Teknik Bendungan. Jika setelah dilakukan pengamatan dan perbaikan kondisi bendungan tidak kunjung membaik, maka status akan ditingkatkan menjadi siaga. Status siaga diumumkan bila diperkirakan dapat terjadi keruntuhan bendungan. Pada keadaan ini, kerusakan lebih serius, berkembang cepat, bendungan menjadi tidak stabil, dan atau menimbulkan ancaman kepada penduduk. Sehingga dalam kondisi ini harus melakukan siaga penuh dan jika diperlukan penduduk di zona bahaya 1 harus disiapkan untuk mengungsi. Salah satu tanda yang terjadi adalah terjadi kenaikan muka air waduk mulai elevasi plus 118 meter sampai plus 118,25 meter. Status siaga wajib segera disampaikan kepada Bupati Sumbawa Barat melalui Kepala Dinas PUPR dan PP Kabupaten Sumbawa Barat, serta memerintahkan kepada BPBD Kabupaten Sumbawa Barat untuk segera mengevakuasi penduduk yang berada pada zona bahaya 1 sesuai dengan instruksi dan petunjuk pada buku RTD, dan juga dilakukan koordinasi dengan BMKG kelas 1 NTB, Dinkes atau Rumah Sakit, Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, stasiun radio dan TV, serta TNI Polri. Jika kerusakan bendungan semakin parah, maka status akan ditingkatkan menjadi awas. Kepala Unit Pengelola Bendungan harus segera melaporkan perkembangan situasi kepada Kepala BWS Nusa Tenggara I dan KASI dan OP bahwa bendungan diprediksi akan mengalami keruntuhan dan atau telah terjadi keruntuhan atau terjadi ancaman kegagalan bendungan. Sehingga dalam kondisi ini harus melakukan pengungsian seluruh penduduk di wilayah zona bahaya 2 dan zona bahaya 1 yang belum sempat mengungsi. Salah satu tanda yang terjadi adalah terjadi kenaikan muka air waduk mulai elevasi plus 118,25 meter sampai plus 119,10 meter. Berikut merupakan pola komunikasi darurat bendungan. Daerah terdampak banjir Bendungan Bintang Bano meliputi 20 desa dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Brangrea, Kecamatan Brang Ene, dan Kecamatan Taliwang. Berikut informasi lokasi tujuan pengungsian dari masing-masing desa. Pertama, pada Kecamatan Brangrea. 1. Desa Bangkat Monteh memiliki 3 lokasi pengungsian, yaitu Masjid Subulus Salam, Lapangan Desa, dan Masjid Bangkat Monteh. 2. Desa Moteng memiliki 1 lokasi pengungsian, yaitu SDN Moteng, dengan kondisi jalan akses beraspal lebar 3 meter. 3. Desa Tepas Sepakat memiliki 6 lokasi pengungsian, yaitu tepi jalan area persawahan, tepian sepanjang jalan dataran tinggi, dan 4 tanah lapang. 4. Desa Tepas memiliki 2 lokasi pengungsian, yaitu Tanah Lapang Desa Beru dan Tanah Lapang Desa Tepas. 5. Desa Beru
memiliki 2 lokasi pengungsian, yaitu dataran tinggi dan tanah lapang Desa Beru. 6. Desa Sapugarabre memiliki 4 lokasi pengungsian, yaitu kantor kepala desa Semar Salit dan 3 tanah lapang. 7. Desa Semnar Salit memiliki 1 lokasi pengungsian, yaitu Masjid Al-Ikhlas. Kedua, pada Kecamatan Taliwang. 1. Desa Tamekan memiliki 2 lokasi pengungsian dan keduanya merupakan tanah lapang Desa Tamekan. 2. Desa Sampir memiliki 5 lokasi pengungsian, yaitu kantor desa, Yayasan Panti Asuhan Biati Nurjannah, lapangan Universitas Cordova, dan 2 tanah lapang. 3. Desa Menala memiliki 4 lokasi pengungsian, yaitu Universitas Cordova, Kos Desa Menala, Pondok Pesantren Al-Ikhlas, dan tanah lapang desa. 4. Desa Dalam memiliki 3 lokasi pengungsian, yaitu Rumah Sakit Desa dan 2 tanah lapang. 5. Desa Kuang memiliki 4 lokasi pengungsian, yaitu SMK Kesehatan, Masjid Bubus Salam, dan 2 tanah lapang. 6. Desa Arab Kenangan memiliki 1 lokasi pengungsian, yaitu Stadion Lalu Mangkaparang. 7. Desa Bugis memiliki 1 lokasi pengungsian, yaitu Stadion Lalu Magaparang. 8. Desa Telaga Bertong memiliki 6 lokasi pengungsian, yaitu SD Telaga Bertong dan 3 gedung desa serta 2 tanah lapang. 9. Desa Banjar memiliki 1 lokasi pengungsian, yaitu Stadion Lalu Magaparang. Dan yang terakhir, Desa Batu Putih memiliki 2 lokasi pengungsian, yaitu Masjid Al-Muhajirin dan Masjid Desa Batu Putih. Ketiga, pada Kecamatan Brang Ene. 1. Desa Manameneng memiliki 2 lokasi pengungsian, yaitu gedung dan tanah lapang desa. 2. Desa Murah memiliki 1 lokasi pengungsian, yaitu Masjid Nurul Yakin. Dan yang terakhir, yaitu Desa Kalimantong memiliki 1 lokasi pengungsian, yaitu SD Kalimantong. Saat evakuasi menuju pengungsian, barang yang perlu dibawa adalah dokumen penting, pakaian secukupnya, makanan secukupnya, dan obat-obatan ringan. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan evakuasi adalah letakkan barang-barang berharga Anda ke tempat yang lebih tinggi, jangan lupa untuk memutus aliran listrik, dan kunci pintu sebelum meninggalkan rumah. Saat proses evakuasi, ikuti instruksi BPBD, jangan bertindak sendiri, dan jangan lupa untuk menggunakan jaket atau jas hujan jika terjadi hujan. Dahulukan anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas dalam proses evakuasi. Ikuti instruksi petugas dan jangan menunda-nunda untuk segera berkumpul di area yang telah ditentukan. Keadaan darurat dinyatakan berakhir jika jumlah air yang keluar akibat kerusakan bendungan telah berkurang dan air yang menggenang di hilir kurang dari 0,2 meter. Demikianlah gambaran rencana tindak darurat Bendungan Bintang Bano
di Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. RTD diperlukan untuk mengantisipasi sejak dini bila terjadi kegagalan bendungan yang datangnya tidak bisa diduga sebelumnya. Sehingga diharapkan dalam pengelolaan bendungan akan memerhatikan segi keamanan bendungan. Animasi yang disampaikan ini hanyalah merupakan ilustrasi. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai rencana tindak darurat Bendungan Bintang Bana. Terima kasih.